Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Sekarang kita akan bahas mengenai SKPKB yang ngaco dari KPP Taman Sari, yang menurut kita ya, dugaan kita telah melanggar prosedur. Nah, jadi by the way disclaimer dahulu teman-teman ya, kita disclaimer dahulu bahwa isi video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda semua ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar guys. Oke? Jadi kita ini ya sebagai wajib pajak yang bukan artis ya, kalau gua kan sudah hampir artis ya, kalau lu kan bukan ya teman-teman ya, sorry ya lu semua ya. Bercanda, bercanda ya guys. Jadi sebagai wajib pajak yang bukan artis, yang bukan Soleh Solihun gitu ya, Anda tidak bisa seperti Soleh Solihun gitu ya. Kita ini nggak bisa satu kali klik, sekali pencet Twitter, langsung rame seluruh Indonesia. Nggak bisa begitu teman-teman ya. Kita ini bukanlah seajaib Soleh Solihun. Kalau Soleh Solihun kan sekali tweet, 1 minggu selesai urusannya ya. Apa yang terjadi di balik meja, kita tidak tahu semua. Oke, nah anda juga tidak bisa nih seperti Bapak Arfian Fuadi ya, sekali kirim berita di dalam Facebook, besoknya langsung dipanggil Pak Justinus yang terhormat dari Kementerian Keuangan. Kita nggak bisa begitu ya. Gue udah berbusa-busa, berbuih-buih, udah ribut-ribut di KPP, ketemu dengan satpam, teriak-teriak, masih nggak dipanggil. Apalagi Anda yang di luar sana, yang bukan artis ya. Nah, jadi Anda semua dan gua, kita hanya bisa menempuh jalur hukum resmi, teman-teman ya. Gua rasa lebih baik ya, lebih baik begini ya, ikuti jalur hukum resmi supaya kita nggak usah terlibat negosiasi yang aneh-aneh gitu, teman-teman ya. Sudah nasib, guys ya, sudah nasib. Nah, jadi SKPKB ada surat ketetapan pajak kurang bayar yang sudah diterbitkan oleh KPP Taman Sari, yang menurut kita diduga ngaco, teman-teman ya, yang sudah gue sampaikan di video gue sebelumnya ya, yang diduga ngaco itu. Nah, sekarang akan selain kita akan gugat ke pengadilan, kita juga akan kirim yang namanya permohonan pembatalan SKPKB ya, oke? Permohonan pembatalan SKPKB. Ini sudah gue kirimkan ya, hari tanggal berapa nih? Tanggal berapa ya? 30 November ya, lupa gue. Iya, iya, 30 November ya kayaknya ya. 29, 29. Oke, 29 November dikirimkan ya. Kita ada kirim 4 surat teman-teman ya. Jadi SKPKB PPN-nya kita minta dibatalkan, SKPKB PPH-nya kita minta batalkan, STP PPN kita minta batalkan, STP-nya PPN juga kita minta batalkan. Jadi ada 4 semua kita minta batalkan. Oke. Ini adalah SKPKB-nya ya. Ini adalah SKPKB hasil pemeriksaan ya teman-teman ya. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Taman Sari ya. Jalan Daya Mangga Besar bla 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 bla. Oke. Isinya adalah surat permohonan pembatalan hasil pemeriksaan SKPKB ya. Nah, kemudian surat permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi ya. Ini adalah PMK 8 tahun 2013 teman-teman ya. Sesuai dengan PMK 8 tahun 2013 kalau nggak salah ya. Nomornya 0027 ya. Ini adalah nomor SKPKB-nya. Oke. Kepada DJP ya, UP Kepala KPP Pratama Jakarta Taman Sari, nama gue, kuasa hukum ya, atas nama wajib pajak. Nah, bersama ini mengajukan permohonan pembatalan SKPKB atas surat ketetapan kurang bayar nomor sekian ya, masa Desember 2018. Alasan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi karena surat ketetapan pajak diterbitkan tanpa. Jadi gini teman-teman ya, di Undang-Undang KUP sudah tertulis dengan jelas, kalau salah satu dari dua ini tidak ada, maka SKP-nya boleh dibatalkan melalui pengajuan surat atau boleh dibatalkan secara mandiri oleh si KPP. Nah, kan nggak mungkin dong KPP batalin diri sendiri, kan goblok, nggak mungkin ya. Jadi harus kita yang mengajukan surat pembatalan. Oke? Nah, yang pertama adalah jika SKP diterbitkan tanpa penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan ya, tanpa ada SPHP atau surat pemberitahuan hasil verifikasi, maka SKP itu akan batal. Tapi kan kita punya ya, kita terima SPHP-nya waktu itu ya. Yang kedua adalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan wajib pajak. Nah, Anda masih ingat teman-teman? Lu masih ingat yang di kantor KPP Taman Sari yang dengan satpam? yang dengan satpam yang tidak pengecut ya teman-teman ya, yang kita respect luar biasa dengan Pak Satpam ya, yang tidak pengecut itu ya. Nah, pada hari itu
gua diundang atau dipanggil untuk melakukan pertemuan yang namanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tapi gue tidak boleh masuk ke KPP, alhasil pertemuan tersebut tidak terjadi. Oke, jadi sejak Indonesia merdeka sampai hari ini, 78 tahun kita merdeka, belum pernah kejadian teman-teman ya, belum pernah kejadian yang namanya pemeriksa pajak tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Tetapi wajib pajak sudah hadir. Gua sudah hadir, tetapi pemeriksa tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Alhasil, pertemuan ini tidak terjadi. Karena pertemuan tidak terjadi sesuai dengan KUP, Undang-Undang KUP, maka SKP-nya menjadi batal. Oke, tapi harus diajukan permohonannya. Oke, dengan uraian sebagai berikut, bahwa tidak pernah terjadi pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak, bukan atas kehendak wajib pajak loh ya, tetapi merupakan kehendak dari pemeriksa pajak. Hal ini pertama kali terjadi, Bos, dalam sejarah 78 tahun Indonesia merdeka. Hal ini telah mencoreng wajah DJP dengan mempertontonkan asas pemerintahan dan prosedural yang buruk di KPP Taman Sari, teman-teman ya. Pertama dalam sejarah, Bos. Nggak pernah ada ceritanya yang namanya pemeriksa pajak tidak mau hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Cuman terjadi satu kali sepanjang Indonesia merdeka, dan gue yakin tidak akan pernah terjadi lagi ya, yaitu di KPP Taman Sari. Di kasus gue ini. Luar biasa. Oke, ini suratnya. Ini adalah SKP-nya, teman-teman ya. Lu masih ingat, teman-teman ya? Masih ingat ya SKP-nya yang luar biasa aneh ini? Oke. Oke, nah ini dia. Oke, surat kuasanya ini. Oke, surat kuasanya. Oke, oke teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. SKP ini akan menjadi batal demi hukum. Sudah pasti, sudah jelas. Nggak akan ada satu argumen yang bisa kita terima untuk SKP ini tidak batal. Tidak akan ada argumennya teman-teman ya. Kita tunggu teman-teman ya. Kita tunggu argumennya kapan. Bagaimana argumennya. Oke? Nah, gua kirim surat ini tuh bersamaan dengan mana dia? Dengan email ya. Gue juga sudah email channelnya ya, Gmail. Coba kita kirim send. Nah, kita kirim, kita lihat dokumen pengiriman gue. Oke. Ini ya, nomor 1 ya. Pembatalan nomor 1 STP ya. Nomor 34 deh, pembatalan SKP ya. Dear, ini kepada ini ya, kepada KPP Pratama Jakarta Taman Sari, KPP.032 ya, teman-teman ya. Dear KPP Taman Sari, terlampir surat permohonan pembatalan SKPKB yang sudah dikirimkan via ekspedisi pada tanggal 29 November. Mohon segera terbitkan hasil keputusannya, agar kami dapat segera menggunakan upaya hukum ke pengadilan pajak. Terima kasih, regards Awan. Nggak usah basa-basi guys, ya nggak usah basa-basi. Kalau dia berani untuk tidak membatalkan atau menolak permohonan gua, kita gugat ke pengadilan pajak. Oke teman-teman ya, kita nggak usah basa-basi ya. Nah, yang kedua, jadi SKPKB kan yang tadi itu adalah PPN ya kalau nggak salah ya. Sekarang ini PPH. Oke, sama prinsipnya. Oke, sama prinsipnya, sama persis. Nah, ini adalah permohonan pembatalan SKP ya. SKP tersebut. Oke, karena apa? Karena pembahasan akhirnya tidak ada. Karena SKP ini terbit tanpa adanya pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi dengan wajib pajak. Oke, dengan uraian sebagai berikut. Sama uraiannya ya, bahwa 78 tahun merdeka Indonesia tidak pernah ada kejadian seperti ini ya. DJP telah tercoreng ya, prosedurnya buruk, asas pemerintahnya buruk gara-gara KPP Taman Sari ini. Oke. Nah, ini yang sangat lucu nih teman-teman, yang lucu, unik, dan aneh, dan teman-teman ya. Nomor 7, jumlah kurang atau lebih bayar yang disetujui berdasarkan pembahasan akhir, hasil pemeriksaan adalah sekian. Loh, kan tidak ada pertemuan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, kok bisa ada angka di sini muncul? Tidak ada malu, teman-teman ya. Ya minimal lu ada rasa malu dikit gitu loh ya. Lu kan tahu ini prosedur, lu kan tahu ini salah, jangan diterbitkan. Lu kasihlah angka 0 di sini gitu loh ya. Oke? Kan dia tahu tidak ada pembahasan akhir. Kan dia tahu tidak ada terjadi pembahasan akhir.
Kok bisa ada putusan angka di sini? Kan ini prosedur sudah dilanggar. Ini kan pasti kalah di pengadilan. Goblok nih orang-orang. Aduh, kesel gue. Maksudnya gini loh. Lu tuh meremehkan profesi lu sendiri gitu loh. Lu tuh merendahkan diri lu sendiri dengan menuliskan angka ini di sini karena jelas-jelas tidak ada pembahasan akhir. Bagaimana bisa ada angka ini muncul? Jadi merendahkan diri mereka sendiri. Minimal elegan dikit loh, minimal minimal keren dikit lah, sesuai prosedur lah gitu loh. Ini kan sudah melanggar prosedur dengan jelas. Aduh, aduh, jangan bodoh-bodoh amat. Jadi nggak seru kan? Jadi kalau begini masuk ke pengadilan pasti kalah dia. DJP pasti kalah. Nggak seru. Jadi nggak seru kita tanding di pengadilan tuh nggak seru karena pasti kalah karena lu sudah kalah prosedur gitu loh. Kita jadi nggak bisa tanding di dasar hukum di material karena lu sudah gagal di prosedur. Aduh, KPP, Taman Sari. Oke teman-teman ya. Jadi itu adalah permohonan pembatalan SKPKB ya. Jadi SKPKB surat ketetapan pajak kurang bayar hasil pemeriksaan itu bisa dibatalkan dengan gara-gara dua hal. Yang pertama adalah tidak ada SPHP, yang kedua adalah tidak ada pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Padahal lu sudah datang, gitu ya. Wajib pajak sudah hadir. Oleh karena itu, gua kirim surat itu, kita tunggu. Surat ini tuh maksimal 6 bulan ya. Surat ini maksimal 6 bulan. Kalau 6 bulan belum dibalas, maka dianggap disetujui. Oke? Nah, by the way, gue sudah email ya, jadi harusnya mereka dapat dong, nggak mungkin nggak dapat ya. Jadi 6 bulan, kalau dia terbitkan kemudian dia menolak, maka kita gugat ke pengadilan. Nah, gitu teman-teman ya, cara kerjanya ya. Jadi jangan cuma keluar-keluar di media sosial lu, jangan cuma marah-marah di Facebook. Kalau bukan Arfian Fuadi mah nggak akan digubris. Jangan cuma keluar-keluar di Twitter. Kalau bukan Soleh Solihun ya siapa lu ya. Kita ini wajib pajak biasa, ya masyarakat biasa. Yang kita harus lakukan adalah menempuh jalur hukum, teman-teman ya, yang sudah disediakan oleh negara. Pejabat, ingat, pejabat boleh punya kewenangan, tapi tidak boleh sewenang-wenang ya. Kalau prosedur dilanggar dengan cara seperti itu, malu-maluin ya, malu-maluin DJP. Malu nggak sih? Kalau gue sih malu loh. Kalau gue jadi teman-temannya si oknum ini, gue malu bos. Aduh, muka gue mau ditaruh di mana? Kok nggak ada pertemuan pembahasan akhir? Bisa ada angka yang disetujui oleh WP? Gimana ceritanya? Aduh, nangis gue. Aduh, muka gue mau taruh di mana kalau gue pejabat di samping dia? Aduh. Itu teman-teman ya. Jadi Anda boleh mengajukan permohonan pembatalan SKP sambil Anda mulai mempersiapkan untuk gugatan ke pengadilan pajak maksimal 30 hari dan Anda mempersiapkan keberatan ke pengadilan pajak maksimal 90 hari ya sejak surat itu dikirimkan kepada wajib pajak keberatan. Ini semua berjalan beriringan teman-teman ya. Apapun hasilnya kita mencoba semua upaya yang mungkin kita lakukan. Gitu teman-teman ya. Oke. Itu teman-teman ya. Semoga terbantu bagi teman-teman yang mau mencari keadilan. Jangan lemah, jangan manja, jangan takut ya. Selalulah upayakan jalur hukum yang tepat ya. Ingat prinsip hukum via justitia, rua caelum. Tegakkanlah keadilan walaupun langit akan runtuh.